Kalitra membuka matanya perlahan. Cahaya keemasan langit Merkuria menyambutnya dengan keindahan yang nyaris menipu. Udara dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya, membawa aroma tanah dan kabut yang seakan mengingatkan bahwa planet ini bukanlah tempat untuk istirahat. Kalitra menghela napas yang panjang. Dia menyadari bahwa waktu bukanlah sekutunya. Dia melangkah ke tepi sungai kecil yang membelah lanskap Merkuria. Airnya begitu jernih, memantulkan cahaya lembut yang terasa seperti hampir magis. Seolah-olah sungai itu menyimpan rahasia kuno. Dengan gerakan perlahan, dia menyelupkan tangannya, membasuh wajahnya dengan air dingin yang segera membangkitkan kesadarannya. Ketika ia menegakkan tubuhnya, matanya tertuju pada sesuatu di seberang sungai. Di sana, sebuah hutan menjulang dengan keagungan yang berbeda dari pemandangan lain. Pohon-pohon di hutan itu dihiasi dengan bunga-bunga ungu yang berpendar halus, menciptakan aura misterius yang memikat sekaligus menimbulkan rasa waspada. Tanpa ragu, Kalita melangkah ke dalam air, membiarkan arus yang lembut menyentuh kulitnya saat dia menyeberangi sungai. Setelah mencapai tepian seberang, dia berdiri di depan ambang hutan yang kini tampak semakin besar dan megah. Hutan itu adalah Tismaville, tempat yang sering digambarkan dalam legenda sebagai taman surga yang menyimpan laut di setiap sudutnya. Bunga-bunga ungu yang menggantung di dalam dasar tinggi tampak seperti lentera kecil, memancarkan cahaya redup yang menyelimuti hutan dalam nuansa mistis. Langkah Kalita terasa berat saat dia melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Tanah di bawah kakinya lembek dan dingin, seperti hidup dan juga bernapas. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan energi asing yang tak kasat mata, menekan tubuh dan pikirannya dengan lembut namun tegas. Pohon-pohon di Tismaville berdiri menjulang seperti penjaga abadi. Ranting-rantingnya mengangkung seolah mengawasi setiap gerakan yang masuk ke wilayah mereka. Suasana itu begitu sunyi, namun keningannya lebih menyerupai ancaman daripada ketenangan. Suara-suara mulai menggema. Pertamanya bisikan angin, namun kemudian berubah menjadi suara lirih yang memanggil namanya. Dia menghentikan langkah, matanya tajam memindai sekitar. Namun, sebelum bisa dia bereaksi lebih jauh, tanah di bawahnya bergetar hebat. Pohon-pohon di sekelilingnya bergoyang, dan suara akar-akar yang bergerak terdengar seperti jeritan. Dari dalam kegelapan muncul sosok makhluk raksasa. Monster itu adalah Tendris Vortex, predator legendaris yang menurut Tismaville. Tubuhnya adalah kumpulan tanaman lambat raksasa yang meliuk-liuk, dengan tentakel penuh duri yang meneteskan cairan hijau beracun. Di pusat tubuhnya bola kristal merah berkilau, tersembunyi di balik duri-duri tajam yang nampak mustahil untuk ditembus. Instingnya menyuruhnya untuk berlari. Tanpa berpikir dua kali, dengan napas yang memburu, ia berlari sekuat tenaga menembus hutan yang lebat. Dedaunan basah mencapuk wajahnya, namun rasa takut yang mencekik membuatnya terus melaju. Di balik batang-batang pohon raksasa, ia sesekali berhenti, menekan dirinya ke kayu kulit yang kasar, berharap ia dapat menyembunyikan dirinya. Namun, Kalita tahu harapannya tipis. Makhluk itu bukan sekedar predator biasa. Makhluk itu memiliki kecepatan yang luar biasa, namun yang lebih berbahaya adalah kecerdasannya yang mengerikan. Desiran samar di kejauhan membuat kulitnya meremang. Ia menahan napas, berusaha mendengar di antara suara angin yang bergesekan dengan dedaunan. Namun, sebelum sempat melangkah lagi, sesuatu yang gelap dan besar melesat di antara pepohonan. Kali tersentak, makhluk itu telah menemukannya. Tanpa memberi kesempatan, salah satu tentakel raksasa itu melesat ke arah Kalitra, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan yang tidak sesuai dengan ukurannya. Blade of the Shadow. Kalitra menggunakan sebuah kemampuan yang membuat tubuhnya bergerak seperti bayangan, meluncur ke samping dengan kecepatan yang membuat serangan itu menghantam tanah kosong hingga menciptakan suara gemuruh yang terdengar seperti kaca yang dihantam dengan palu. Kalitra melompat ke arah akar besar yang menjulang seperti jembatan alami. Dari atas, dia memanfaatkan ketinggian untuk melancarkan serangan pertama. Crescendo. Pedang bercahaya merah di tangannya berputar cepat seperti kilatan petir, menghantam salah satu tentakel makhluk itu. Cahaya merah membelah kulit kerasnya, memotong tentakel hingga terputus. Cairan hijau yang kental menyembur ke udara, menimbulkan bau menyengat seperti amonia bercampur logam. Namun, makhluk itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Malahan, makhluk itu tampak semakin liar. Tentakel lain bergerak bersamaan, menciptakan badai serangan yang seolah tidak memberikan ruang untuk menghindar. Spiral. Kalitra memutar pedang di udara, menciptakan perisai energi biru yang menghalus serangan bertubi-tubi. Setiap benturan tengah tentakel makhluk itu membuat tanah di bawahnya bergetar. Energi yang digunakan untuk menyerang serangan mulai menguras kekuatannya. Makhluk itu tampaknya belajar dengan cepat. Gerakannya kini menjadi semakin tak beraturan. Tentakel itu kini bergerak seperti cambuk, menyerang dengan pola yang sulit diprediksi. Dia jalan mundur, gumam Kalitra. Matanya terpaku pada bawah keser merah yang berjut di tengah tubuh makhluk itu. Dia tahu itu adalah pusat kehidupannya, tetapi jalan ke sana terhadang oleh badai tentakel yang terus berdatangan.
Belum sempat dia memikirkan rencana, salah satu tentakel terbesarnya melesat, melihat pergelangan kakinya dan mencoba menariknya dengan kasar ke tanah. Kaliter mencoba meluncur keluar dari jeratan itu, tetapi tentakel lainnya melihat tubuhnya dengan cepat untuk menahan gerakannya. Lepaskan aku, Kaliter berteriak sambil mengangkat pedangnya ke tentakel yang melilitnya. Dia mengutuk sebagian tentakel itu dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan racun dari duri itu menembus kulitnya mulai menyebar. Dia merasakan panas yang menyiksa, merambat melalui tubuhnya, membuat gerakannya melambat. Teknik sportif mengangkat tubuhnya tinggi ke udara, seolah ingin menghancurkan dalam satu serangan yang mematikan. Kaliter mencoba mengumpulkan energi terakhirnya. Cluster Breaker, cahaya biru yang lebih besar dari si bawah muncul dari belatinya. Tapi racun di tubuhnya mengganggu fokusnya. Serangan itu meleset, hanya melukai salah satu tentakel besar makhluk itu. Dia terlempar ke tanah dengan keras. Tubuhnya terpental hingga menambah akar yang besar. Napasnya terengah-engah, tubuhnya lemah, dan penglihatannya mulai kabur. Suara gemuruh makhluk semakin mendekat. Dalam benaknya, dia mulai menerima kemungkinan akhir yang pahit. Namun, sebelum makhluk itu bisa memberikan serangan terakhir, hutan tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam kabut tebal, muncul sosok besar yang bersandar dengan aura keperakan. Mata birunya yang bercahaya seperti bintang menatap ke arah Tendris Vortex. Itu adalah Orenit, makhluk penjaga kuno yang menjadi bagian dari mitos Melkoria. Orenit mengeluarkan raungan keras yang menggema di seluruh hutan. Dengan gerakan anggun yang mematikan, makhluk perak itu melompat ke arah Tendris Vortex. Tubuh memancarkan gelombang energi yang menghancurkan sebagian besar tentakel makhluk itu. Tentakel itu mencoba menyerang balik, tetapi Orenit menghindari semuanya dengan mudah. Gerakannya seperti tarian angin. Orenit mengayunkan cakar besar yang bersinar terang, memotong bagian tubuh utama Tendris Vortex. Makhluk tanaman itu melihat kesakitan, tapi Orenit tidak memberikannya waktu untuk pulih. Raungan berikutnya disertai dengan semburan energi berbentuk bola sabit yang menghantam langsung bola kristal merah di tengah tubuh makhluk itu. Cahaya merah itu pecah, dan tubuh Tendris Vortex runtuh dengan suara berdebaran, meninggalkan aroma tajam di udara. Kalitra terbaring di tanah, matanya perlahan terbuka, menyaksikan siluet besar Orenit mendekat. Dengan lembut, makhluk itu menurunkan kepalanya, menyentuh dahinya dengan mocongnya yang bercahaya. Dalam sekejap, rasa sakit yang membukannya tubuhnya memudar, digantikan dengan kehangatan yang menenangkan. Terima kasih, bisiknya lemah, matanya penuh rasa syukur. Orenit tidak berkata apa-apa, hanya meratapnya dengan penuh arti sebelum perlahan berbalik, menghilang ke dalam kabut. Kalitra berdiri dengan sisa tenaganya, meratap ke arah kejauhan, tempat terakhir berkilauan seperti bintang yang jatuh ke dunia. Kali ini, dengan langkah yang mantap, dia melangkah maju, hatinya penuh tekad yang baru. Udara di Melkoria semakin berat, seperti ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap tarikan napas membuat paru-paru Kalitra terasa penuh seperti partikel asing. Seakan ada sesuatu yang merasap ke dalam darahnya. Namun, meskipun tubuhnya merasa lelah, ada kekuatan aneh yang terus mengalir dalam nadinya sejak sentuhan Orenit. Energi itu tidak seperti sihir biasa, lebih liar dan juga lebih kuno. Di sekelilingnya, hutan jamur angsa berdiri seperti pilar-pilar hidup, bercahaya samar dalam kabut-kabut yang bergulung-gulung di udara. Makhluk kecil bercangkang transparan melesat pergi di antara akar bercahaya. Saat dia melangkah lebih jauh, mereka tidak sekedar menghindari, mereka berlari. Keheningan itu semakin mencekik. Burung-burung bercahaya yang seharusnya mengisi kanopi dengan nyanyian mereka lenyap. Udara berhenti bergerak, seperti menahan napas. Lalu, dia mendengarnya. Bukan suara biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam bisikan. Bukan satu suara, tapi banyak. 1000 suara kecil berbicara sekaligus, berbisik di ujung kesadarannya, menciptakan harmoni yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami. Dan saat itu, tanah mulai bergerak. Gunungan-gunungan kecil muncul, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaan. Akar-akar tipis yang panjang menjulur keluar, melihat perlahan. Mereka tidak menyerang, hanya merayap, mengitari kakinya seolah penasaran. Kalitra menahan napas ketika akar-akar itu menyentuh kulitnya. Dunia di sekelilingnya menghilang, kelihatan dari masa lalu. Dia melihat Melkoria, tetapi bukan seperti sekarang. Ini adalah Melkoria sebelum jamur angsa mendominasi. Sebuah dunia yang lebih terang, lebih hidup. Makhluk-makhluk seperti Orenit melompat bebas di antara pepohonan bercahaya, membawa kehangatan dan juga keseimbangan. Namun, keseimbangan itu tidak bertahan lama. Langit menjadi gelap. Sesuatu turun dari angkasa, hitam, dan berdenyut, seperti luka yang membusuk di jantung dunia ini. Tanah merekah, dan dari celahnya muncul entitas yang tidak seharusnya ada, menyerap segalanya, mengubah setiap makhluk hidup menjadi bagian dari dirinya. Dan Kalitra akhirnya mengetahui sesuatu, bahwa Erantil itu bukan sekedar pohon, itu adalah segel. Itu adalah bagian terakhir dari Hollow, suatu fragmen yang berhasil dikurung di dalam altar oleh Orenit dan para pelindung Melkoria. Jika bagian Erantil diambil, segel itu akan pecah dan Hollow akan kembali. Setelah melihat itu semua, dirinya dipenuhi rasa keraguan, namun dia tetap melanjutkan perjalanannya.
Setiap langkah dipenuhi dengan pikiran yang membuatnya bimbang. Dia tahu jika dia mengambil sedikit saja dari bagian pohon rantel, tetapi jika dia tidak mengambilnya, dia tidak akan pernah bisa membuat artefak yang dibutuhkan untuk menyembuhkan ibunya. Saat langkahnya mencapai di mana pura rantel berada, sebuah suara menggema di kelilingnya. Jangan, suara itu tidak datang dari dalam pikirannya. Itu nyata, dari balik kabut, sesuatu muncul. Sosok tinggi dengan kulit berwarna perak kebiruan. Matanya bersinar seperti bintang. Jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Tangan makhluk itu terulur, tetapi bukan dalam ancaman, melainkan peringatan. Jika kau mengambilnya, kau akan menghancurkan kita semua. Namun, sebelum kalian bisa merespon, suara lain terdengar. Tapi kali ini berasal dari pohon rantel. Jangan dengarkan dia. Bisikan itu bukan lagi sekadar godaan. Itu perintah. Segel ini bukan perlindungan. Ini adalah penjara. Aku bukan ancaman. Aku adalah kekuatan yang bisa kau gunakan. Kaliter menggigit bibirnya. Dia tidak bisa meninggalkan Mercury tanpa sesuatu dari air rantel. Tanpa potongan kekuatan ini, perjalanan ke planet berikutnya akan menjadi mustahil. Makhluk berjubah itu kembali mengulurkan tangannya. Dan seketika, penglihatan lain menyebu pikirannya. Makhluk itu memperlihatkan pertempuran besar yang mengubah Mercury menjadi planet seperti sekarang. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah. Saat dahulu turun ke planet ini, ia menyebar seperti penyakit, merusak keseimbangan alam, mengubah tanah menjadi tandus, dan makhluk hidup menjadi bayangan hampa dan tidak memiliki bentuk tetap. Para pelindung Mercuria, termasuk makhluk berjubah ini, bertempur habis-habisan untuk mengalahkannya. Namun, mereka tidak dapat menghancurkannya. Satu-satunya pilihan mereka adalah menyegelnya, dan rantel adalah segel itu. Dengan penyatuan kekuatan dan pengorbanan yang sangat besar, mereka berhasil menyegel benih kegelapan dan dikurung di dalam altar air rantel. Tetapi, segel tidak akan bertahan selamanya. Kalita terhuyung mundur dari penglihatan itu. Sekarang, dia mengerti. Jika dia mengambil bagian air rantel, segel bisa saja akan pecah dan benih kegelapan akan kembali menghancurkan Mercuria. Tapi, jika dia pergi tanpa apa-apa, dia tidak akan bisa menyelesaikan misi di planet ini. Dia harus menemukan jalan tengah. Dia menatap rantai yang masih bergetar. Cahaya birunya seolah menyadari niatnya. Cahaya birunya berubah, seolah menyadari niatnya. Dengan penuh keraguan, dia menemukan sebuah cara yang pantas untuk dicoba. Dengan menggunakan energi aura tidak mengalir dalam dirinya, dia merobek secuil cahaya biru dari rantai tanpa merusak segelnya. Begitu dia berhasil, altar itu mengamuk. Retakannya semakin besar, dan dari dalamnya sesuatu bergerak. Bayangan mengerikan muncul, mencoba merangkak keluar dari celah. Makhluk berjubah itu mengangkat tangannya, menciptakan penghalang cahaya untuk menahan kegelapan. Cepat, segel ini akan pecah jika kau tidak menstabilkannya. Kalita mengertakkan giginya dan meletakkan tangannya di atas altar. Dia tidak bisa mengembalikan bagian yang sudah diambil, tapi dia bisa mengunci segel kembali menggunakan sisa energi auranit dalam tubuhnya. Dia menyalurkan kekuatan itu, memaksa altar untuk menerima keseimbangan yang baru. Cahaya biru yang terisa di dalamnya penuh sekali, lalu perlahan-lahan meredak. Suara jeritan benih kegelapan terdengar dari dalam segel, tapi kini melemah dan altar itu kembali utuh. Kalita terhuyung mundur, tubuhnya lelah setelah menyalurkan energi itu. Di tangannya, sepotong kecil rantai berdenyut pelan. Sekarang, itu menjadi miliknya. Makhluk berjubah itu menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Kau mengambil resiko yang besar. Kalitra hanya bisa tersenyum samar. Aku hanya mengambil apa yang aku butuhkan. Mercuria masih aman, bukan? Makhluk itu menghela napas. Mungkin, tapi kau sekarang memiliki sesuatu yang tidak seharusnya kau bawa pergi. Kalitra menatap pecahan rantai di tangannya, merasakan kekuatan besar yang kini mengalir dalam dirinya. Ini bukan dari sekedar energi. Ini adalah bagian dari keseimbangan Mercuria, sesuatu yang mungkin akan mengubah takdirnya sendiri. Tapi, dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia menatap langit Mercuria yang kembali tenang, dan bersiap melanjutkan perjalanan ke planet berikutnya. Dengan langkah yang mantap, dia bergerak maju. Akhir, atau awal yang baru. Di balik pepohonan jambu raksasa, Mercuria berbisik sekali lagi, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai ucapan selamat tinggal.